Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami bersyukur masih ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami boleh mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Perhatikanlah kebaikan orang lain. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaikan selalu dimulai dari mata, bagaimana kita mengamati dunia dan peka terhadap kebutuhan orang lain. Alkitab menceritakan kisah orang Samaria yang baik hati, yang berhenti untuk membantu seorang pelancong yang diserang dan terluka. Dikatakan tentang orang Samaria yang baik hati, ketika dia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Perhatikan bahwa dia melihat, itulah titik awalnya. Jika kita ingin belajar menjadi orang yang lebih baik hati, kita perlu mengubah cara kita memandang dunia. Kita harus lebih memperhatikan kebutuhan di sekitar kita. Bapak Ibu, terburu-buru adalah kematian kebaikan. Untuk baik hati kita harus memperlambat. Jika kita perhatian, kita selalu teralihkan. Kita tidak punya waktu untuk bersikap baik. Jika kita melakukan perjalanan lintas alam, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Pesawat akan membawa kita ke sana paling cepat, tetapi kita tidak akan bisa melihat banyak tempat di negeri ini. Kita bisa naik kereta atau bahkan mobil, dan keduanya akan memberi kita kesempatan untuk melihat lebih banyak lagi. Tetapi jika kita benar-benar ingin menikmati sebanyak mungkin, kita bisa berjalan kaki. Firman Tuhan berkata, perhatikanlah kebaikan orang lain. Langkah pertama menuju kebaikan adalah meminta Allah memberi kita radar rohani untuk mewaspadai orang-orang di sekitar kita yang terluka, yang secara emosi terluka, rohani dan jasmaninya. Bapak Ibu, mungkin kita dilahirkan dengan karunia ini. Kita secara otomatis merasakan ketika orang-orang di sekitar kita membutuhkan. Bukan berarti kita lebih rohani dibandingkan dengan orang lain. Kita hanya perlu terlahir demikian. Jika ini tidak menggambarkan kita, maka kita seperti yang kita rasakan. Kita menderita secara rohani. Perhatian kita mungkin teralihkan. Kita sangat mudah untuk fokus pada tugas. Kita sangat mudah untuk tidak peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Tetapi jika kita peduli, kita akan sadar. Di dalam firman Tuhan Galatia 6 ayat 7 dan 8 mengatakan, orang yang menanam sifat mementingkan diri sendiri, mengabaikan kebutuhan orang lain, mengabaikan Allah, akan menuai ilalang. Seluruh hidupnya hanya akan menunjukkan ilalang. Bapak Ibu, tidak selalu mudah untuk melihat kebutuhan orang lain. Tetapi itulah titik awal kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk peka secara rohani, untuk melihat orang-orang di sekeliling kami, sesama kami yang membutuhkan. Biarlah Tuhan Kau menolong agar kami memiliki radar rohani, peka terhadap sekeliling kami, membuka mata kami, agar kami boleh memperhatikan orang lain. Tuhan, tolong kami agar kami tidak hanya fokus pada diri kami sendiri, tetapi kami mau belajar memiliki radar rohani untuk mewaspadai orang-orang di sekeliling kami yang terluka emosi secara rohani dan jasmani. Tuhan, tolonglah kami agar semakin hari kami boleh mengalami satu pertumbuhan iman di dalam Tuhan untuk memperhatikan orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.